Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nina Mesya dengan NIM 2305202. Di sini saya akan menjelaskan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari ujian tengah semester Studi Masyarakat Indonesia. Untuk pertanyaan pertama yaitu Indonesia adalah negara besar yang sejarahnya dimulai sejak prasejarah sampai saat ini. Keberadaan penduduk pertama yang hidup di Kepulauan Indonesia dijelaskan oleh beberapa pakar melalui teori-teorinya. Dari beberapa teori yang dijelaskan, manakah yang menurut saya paling bisa diterima secara umum dan dijelaskan alasannya? Teori yang paling banyak bisa diterima secara umum yaitu adalah teori Yunan yang dikemukakan oleh R.H. Jordan. Teori ini menjelaskan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari daerah Yunan di Tiongkok Selatan dan bermigrasi ke Nusantara sekitar tahun 3000 sampai 1500 sebelum Masehi. Migrasi ini dilakukan melalui dua jalur, yaitu jalur barat melalui Semenanjung Malaya dan jalur timur melalui Filipina. Teori ini dianggap paling logis dan kuat karena didukung oleh berbagai bukti ilmiah, seperti kesamaan bentuk-bentuk alat batu, terutama kapak persegi dan kapak lonjong yang ditemukan di Indonesia dengan yang berasal dari Yunan itu sama. Selain itu, kesamaan bahasa juga memperkuat teori ini, karena bahasa yang digunakan oleh sebagian besar suku Indonesia termasuk dalam rumpun bahasa Austronesia yang berasal dari Asia Tenggara bagian selatan. Temuan arkeologis dan antropologis juga menunjukkan adanya perpindahan manusia dari utara ke selatan. Oleh karena itu, teori Yunan yang menjadi teori yang paling diterima karena memiliki dasar ilmiah yang kuat dan mampu menjelaskan penyebaran awal manusia di Kepulauan Indonesia secara logis dan sistematis. Untuk pertanyaan kedua yaitu, Indonesia memiliki banyak suku bangsa Indonesia, sekitar 1.340 suku, dan budaya yang khas. Dari data BPS, menunjukkan bahwa Indonesia memiliki 300 etnik. Walaupun sejarah juga mencatat terjadi beberapa kali konflik antar suku di Indonesia, namun tidak sampai membuat terjadinya disintegrasi bangsa. Apa yang harus kita lakukan, khususnya generasi muda, agar keberagaman suku bangsa di Indonesia tidak sampai memantik terjadinya konflik di masa datang. Indonesia yang beragam berbagai suku bangsa dan etnik harusnya bisa menjadi kekuatan jika dikelola dengan baik, terutama oleh generasi muda. Untuk mencegah terjadinya konflik di masa depan, generasi muda perlu menumbuhkan sikap toleransi yang tinggi dan menghargai perbedaan suku, budaya, serta adat istiadat. Pemahaman yang mendalam terhadap nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika harus terus diperkuat, karena kedua nilai dasar itu menjadi fondasi utama persatuan bangsa, bukan hanya dipahami tetapi juga diimplementasikan pada kehidupan sehari-hari. Generasi muda juga harus bijak dalam menggunakan media sosial agar tidak mudah terpengaruh oleh dalam berbagai kegiatan provokasi dan berita bohong yang bisa memecah belah masyarakat. Selain itu, kita juga perlu aktif dengan lintas budaya seperti festival daerah, pertukaran pelajar, atau kegiatan sosial yang mempererat rasa kebangsaan. Dengan kesadaran dan komitmen untuk menjaga persaudaraan, generasi muda akan mampu menjadi garda terdepan dalam memperkuat persatuan bangsa di tengah keberagaman yang menjadi ciri khas Indonesia. Untuk soal yang ketiga yaitu bagaimana prosesi Lima Baronggeh dan apakah tradisi ini harus dilestarikan? Jika iya, jelaskan alasannya, dan jika tidak, apa alasannya? Tradisi Lima Baronggeh merupakan salah satu kekayaan budaya lokal masyarakat Sungai Pisang di Bungus, Teluk Kampung, Kota Padang. Tradisi ini merupakan upacara adat yang memiliki makna spiritual dan sosial. Biasanya dilaksanakan setelah panen atau menjelang bulan Ramadan. Prosesi Lima Baronggeh diawali dengan persiapan air dan limau jeruk purut yang akan digunakan untuk penyucian diri. Dalam pelaksanaannya, masyarakat berkumpul di suatu tempat dan dipimpin oleh nenek mama atau tokoh adat untuk membaca doa serta ayat-ayat suci Al-Quran. Setelah itu dilakukan prosesi penyiraman atau pemandian secara simbolis dengan air limau sebagai tanda pembersihan diri dari dosa dan kotoran batin. Acara kemudian ditutup dengan makan bersama dan acara ditutup dengan makan bersama
dan silaturahmi sebagai ungkapan rasa syukur dan mempererat hubungan antar warga. Tradisi ini perlu dilestarikan karena mengandung nilai-nilai luhur seperti kebersamaan, rasa syukur, dan kesucian diri. Selain itu, Lima Barongge juga mencerminkan identitas budaya masyarakat Minangkabau yang syarat makna dari religius dan sosial. Pelestarian tradisi ini menjadi penting agar generasi muda tidak melupakan akar budaya daerah dan agar kearifan lokal tetap hidup di tengah arus modernisasi yang terus berkembang. Yang keempat yaitu karakteristik bangsa Indonesia. Mokhtar Naim dalam pidatonya yang berjudul Manusia Indonesia menyebutkan beberapa ciri karakter bangsa Indonesia, diantaranya adalah munafik atau hipokrit secara feodal. Kedua sifat ini masih sesuai untuk dikaji dalam konteks masyarakat Indonesia saat ini. Ciri munafik atau hipokrit menggambarkan perilaku seseorang yang tidak konsisten secara ucapan dan tindakan. Dalam kehidupan sehari-hari, hal ini masih sering terlihat, misalnya dalam dunia politik dan sosial di mana pencitraan lebih diutamakan daripada kejujuran. Namun di sisi lain, mulai muncul kesadaran baru di kalangan generasi muda yang lebih menghargai keaslian dan keterbukaan. Banyak anak muda yang berani bersuara tentang kejujuran dan transparansi, baik dalam bidang pendidikan, lingkungan, maupun pemerintahan. Sementara itu, sifat feodal yang menekankan penghormatan berlebihan terhadap kekuasaan dan status sosial juga masih terlihat, terutama dalam birokrasi atau budaya kerja yang hierarkis. Namun, perkembangan teknologi dan pendidikan telah mengubah cara pandang masyarakat, khususnya generasi muda yang kini lebih egaliter dan menilai seseorang berdasarkan kemampuan dan prestasi, bukan kedudukan. Dengan demikian, meskipun beberapa karakter negatif yang disebutkan Mokhtar Naim masih ada, masyarakat Indonesia kini sedang mengalami perubahan menuju arah yang lebih terbuka, kritis, dan berintegritas. Hal ini menunjukkan bahwa karakter bangsa bersifat dinamis dan dapat berkembang ke arah yang lebih baik seiring meningkatnya kesadaran dan pendidikan masyarakat. Sekian penjelasan dari saya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.